Mereka menginginkan tetap Lata dan Uzza adalah Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka bisa mendapat keuntungan-keuntungan dari apa-apa yang mereka ciptakan sendiri. Datangnya Rasulullah mengubah, yaitu minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menjadi terang benderang. Yang tadinya anak-anak wanita tidak dihargai bahkan dibunuh, menjadi anak-anak yang mulia, anak-anak yang salehah. Ini sebab Nabi kita Maulana Muhammad. Yang tadinya ada perbudakan menjadi tidak ada perbudakan dikarenakan adanya Nabi kita Maulana Muhammad. Dan ini semua Rasulullah yang memberikan perubahan, bukan hanya di Makkah dan di Madinah, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diucapkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Beliaulah rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan bukan hanya kesenangan dunia, akan tetapi ketenangan, kebahagiaan, keabadian, sehingga kita menjadi orang yang selamat, orang yang kaya dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka yang berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak ada pembalasan bagi mereka melainkan surga, bukan sehari dua hari, akan tetapi jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Selama-lamanya di dalam surga. Ini janjinya Allah kepada mereka yang berpegang teguh kepada Nabi besar Maulana Muhammad, yang mengikuti langkah Nabi Muhammad, yang mana mereka tidak pengaruh dengan zaman, tidak pengaruh dengan keadaan. Mereka terus memegang teguh apa yang diajarkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Akan tetapi hadirin, begitu menyedihkan cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mana beliau dari kecil telah ditinggalkan oleh ayahnya, bahkan menjelang besar ditinggalkan oleh ibunya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipiara oleh Halimatus Sa'diyah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya beliau ini seorang anak yatim, akan tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdagang, sehingga mengikuti pamannya Abi Thalib ke Syam, yang mana kita kenal sekarang kota Syam atau Irak atau sebangsanya. Ini menandakan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita berikhtiar, tidak bermalas-malasan. Rasulullah mengajarkan kita agar kita tidak pernah putus asa, selalu bekerja. Seorang Rasul yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Bahkan mukjizatnya, wasyiqaqul qamar, bulan dibelahnya, keluar daripada jeraji-jerajinya yaitu air sebagai mukjizatnya. Bahkan begitu banyak mukjizat Rasulullah, sampai ini hari kita menyaksikan mukjizat beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Ini menandakan beliau seorang yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya sebagai manusia basyarun lakal basyar. Manusia bukan sembarangan manusia. Walaupun beliau berdagang, walaupun beliau seperti manusia biasa mengembala, akan tetapi beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Makkah pada saat itu, mereka pikir Muhammad ini Muhammad kecil. Mereka melihat manusia biasa. Kenapa Muhammad ini mengaku-ngaku Rasul? Maka mereka marah atas ucapan Rasulullah.
atas panggilan Rasulullah, atas ajakan Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka marah, mereka mengancam, mereka tidak hanya menghina dan menghasut, akan tetapi mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Terjadilah bulan ini, bulan yang banyak sejarahnya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Allah Musa alaihi salam. Dengan apa? Dengan tongkatnya Nabi Musa keluarlah mukjizat, terbelahlah lautan. Jatuh di bulan Muharram. Di bulan ini Allah menghinakan Fir'aun dan bala tentaranya sehingga tertelan oleh laut. Di bulan ini Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api neraka, dari kobaran api yang besar. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh dan membinasakan mereka yang mengkhianati, yang memusuhi Nabi Allah Nuh dan menenggelamkan dunia serta isinya. Di bulan ini pula terjadinya hijrahnya Nabi besar Maulana Muhammad. Di dalam hijrah inilah kita disadarkan bahwa di mana musibah, di mana apapun bentuknya kesusahan, bentuknya kesakitan, bentuknya ketidakenakan yang dirasakan oleh Rasulullah, tetapi Allah Ta'ala menggerakkan satu masa yang berada di kota Madinah atau Yasrib yang menyambut Rasulullah. Mereka mendengar kehadiran Nabi besar Maulana Muhammad, bahwa Rasulullah ingin datang ke kota Madinah. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah. Mereka ada yang naik berhari-hari ke pohon kelapa. Mereka ada yang naik daripadanya, yaitu gunung-gunung, melihat kapan Rasulullah datang. Bahkan mereka menunggu, tidak ingin masuk ke rumah-rumah mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ditemanilah oleh sahabat beliau yang beliau cintai, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mari ucapkan radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau yang setia menemani Rasulullah dari mulai rumahnya sampai ke Gua Sur, sampai di situ ada mukjizat Rasulullah. Di mana mukjizatnya Rasulullah? Laba-laba menutupi gua tersebut. Bahkan burung dara menutupi gua tersebut, sehingga orang-orang Kaus, orang kufar, Quraisy kufar pada saat itu, beliau mengira tidak ada orang di dalamnya. Sehingga Abu Bakar Siddiq melihat bahwasanya Rasulullah SAW dalam penjagaannya. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat di situ ada lubang, yang lubang tersebut berisi ular yang ganas, yang ingin membinasakan Nabi besar Maulana Muhammad. Apa yang terjadi, hadirin? Sayyidina Abu Bakar tidak ingin bagaimana tubuh mulia Nabi Muhammad itu terluka. Maka ditutupilah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga ular tersebut membinasakan kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq meneteskan air mata sampai ke pipi Rasulullah yang sedang tertidur di bawah paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Rasulullah dengan mukjizatnya mengambil ludah beliau dan menyembuhkannya. Lalu berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, seandainya engkau tidak menghalangi ular tersebut, maka ular tersebut tidak akan membinasakanmu." "Kenapa ya Rasulullah?"
Ini ular-ular padang pasir, pasti ganas bisanya, akan menyakitimu. Bukan begitu ya Abu Bakar. Ketahuilah bahwa ular tersebut beliau muncul karena ingin melihat wajahku. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ular yang tidak memiliki akal menginginkan perjumpaan kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kita sebagai umatnya, apa yang ada di dalam hati kita ini hadirin, selain kecintaan kepada Rasulullah? Salat kita kadang-kadang belang bentong, lobang-lobang. Kadang kita lupa kepada tahajud, kepada duha, kepada baca Quran, kepada bakti kepada orang tua. Bahkan kita lalai kepada kebaikan-kebaikan. Apa yang kita miliki selain cinta kepada Rasulullah? Jangan kalah kita dengan anjing ashabul kahfi yang hanya memiliki cinta masuk ke dalam surga. Jangan kalah kita dengan ular yang bila dihalangi kecintaannya dia marah. Kita manusia yang diberikan akal oleh Allah, tambahkan hari demi hari, sebagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam Maulid Sumtu Durar yang tadi kita baca. Jadikanlah kecintaan kita kullahinin yatajaddad, bertambah dan bertambah dan bertambah. Salawat kepada Rasulullah adalah salah satu cara untuk kita bertambah cinta kepada Rasulullah. Hadirin, Madinatul Munawwarah sudah begitu sangat merindukan Rasulullah, yang akhirnya hari demi hari menunggu kedatangan Rasulullah. Tibalah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah datang, mereka teriak semuanya. Mereka ada yang menggendong anak bayinya dan menunjukkan kepadanya, wahai anakku, lihatlah wajah suci Maulana Muhammad. Begitulah mereka orang-orang saleh, orang yang merindukan, yang memiliki cinta, menginginkan wajah keturunan mereka melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Sambutan yang tadi kita baca dibacakan oleh ahli Madinah. Mari kita sama-sama baca kembali. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mana'adillah. Yang kencang suaranya, tala'al badru. Baca yang di depan, baca semuanya. Marhaba. Terakhir daripada cerita saya pada malam hari ini, sebelum saya tutup dengan doa, kita akan evaluasi di malam hari ini dengan datangnya tahun baru. Berapa banyak kesalahan kita di tahun-tahun yang kemarin? Berapa banyak kita lalai di tahun-tahun yang kemarin?
apakah kita bertambah cinta kepada Allah dan Nabi kita Muhammad? Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya untuk pada malam hari ini, sementara hatinya difokuskan pada malam hari ini, pikirannya difokuskan pada malam hari ini, untuk kita mengheningkan cipta, berdoa kepada Allah agar kita menjadi makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh para aulia Allah, sebagaimana perjuangan Rasulullah. Dari Madinahlah tersebar semua kemuliaan-kemuliaan Allah. Dari Madinahlah tersebar kalimat la ilaha Muhammadar, sehingga masuk ke negeri Nusantara ini. Kita bersyukur kita memiliki para wali Allah yang begitu banyak. Di mana Banten kita mengenal Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, yang mana beliau adalah keturunan daripada Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Para wali-wali Allah yang mana menyebarkan kalimat la ilaha illallah, yang mana mereka ini membawa ajaran Nabi besar Maulana Muhammad. Kota Tangerang, kota yang mana dari dulu dikenal mencintai Nabi besar Maulana Muhammad, mencintai kalimat-kalimat hak, kalimat yang mulia, kalimat Allah. Oleh karena itu, sebelum saya berdoa, mari angkat tangannya, takbir, 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 dan kita beristighfar sebanyak 7 kali agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.